Kita masuk kepada pembahasan pertama, yaitu definisi paragraf deskriptif. Paragraf deskriptif adalah kumpulan kalimat yang menggambarkan secara detail suatu objek, tempat, orang, ataupun suasana dengan melibatkan panca indera agar pembaca seolah-olah dapat melihat, mencium, ataupun merasakan suatu objek yang akan dideskripsikannya nanti secara jelas. Pembahasan berikutnya yaitu fungsi utama paragraf deskriptif. Yang pertama, menciptakan pengalaman sensorik, yaitu menggunakan kata-kata yang memicu panca indera. Yang kedua, membangun suasana atau nuansa. Fungsi ini tidak hanya tentang mendeskripsikan objek, tetapi juga tentang menciptakan suasana. Yang ketiga, memperkuat cerita dalam paragraf narasi. Di dalam sebuah cerita, paragraf deskriptif seringkali disisipkan untuk memberikan latar belakang yang kuat. Ini sangat membantu pembaca lebih memahami karakter ataupun lokasi. Yang keempat, membuat kredibilitas pada tulisan. Dengan menyajikan detail yang kaya, paragraf deskriptif bisa membuat tulisan terasa lebih nyata dan dapat dipercaya. Yang kelima, menggambarkan objek secara rinci. Dan yang keenam, memperjelas objek ataupun gagasan. Pembahasan berikutnya yaitu ciri-ciri paragraf deskriptif. Di sini ada 6 ciri-ciri paragraf deskriptif. Yang pertama, fokus pada satu objek atau tema utama. Yang kedua, menggunakan kata sifat dan keterangan yang detail. Untuk memperkaya deskripsi, penulis banyak menggunakan kata sifat atau biasa disebut dengan adjektiva dan kata keterangan adverbia. Ini sangat membantu menciptakan gambaran yang lebih spesifik dan jelas. Yang ketiga, melibatkan panca indera. Yang keempat, menggunakan bahasa kiasan atau majas. Paragraf deskriptif menggunakan majas seperti metafora atau simile untuk membuat perbandingan yang menarik dan puitis. Yang kelima, memiliki tujuan yang jelas, yaitu melukiskan objek tertentu dan tidak memiliki alur kronologis atau tidak terikat pada urutan waktu baik di awal, tengah, maupun akhir. Yang terakhir, bersifat subjektif, mengandung pendapat atau perasaan penulis, dan objektif, menggambarkan apa adanya tanpa opini. Pembahasan berikutnya yaitu struktur-struktur paragraf deskriptif. Paragraf deskriptif memiliki 3 struktur. Yang pertama, identifikasi, yaitu mengungkapkan objek apa yang akan dideskripsikan. Yang kedua, klasifikasi, yaitu pengelompokan atau penguraian bagian-bagian objek. Yang ketiga, deskripsi bagian, yaitu penjelasan rinci mengenai ciri fisik, keadaan, dan perasaan terhadap objek. Struktur teks deskriptif memiliki 4 bagian utama. Yang pertama, judul, yaitu untuk menampilkan nama atau topik yang akan dideskripsikan. Yang kedua, identifikasi, yaitu gambaran umum tentang objek termasuk nama, lokasi, sejarah, atau ciri umum. Yang ketiga, deskripsi bagian, yaitu penjelasan rinci tentang bagian-bagian objek berdasarkan pengamatan seperti bentuk, warna, fungsi, suasana, atau ciri khas lainnya. Dan yang keempat, simpulan atau kesan, yaitu bagian penutup yang berisi kesimpulan atau kesan penulis terhadap objek, bisa berupa opini ataupun ringkasan. Pembahasan berikutnya mengenai jenis-jenis paragraf deskriptif. Paragraf deskriptif memiliki 3 jenis. Yang pertama, deskripsi spasial, yaitu fokus pada gambaran ruang atau tempat. Yang kedua, deskripsi objektif, yaitu fakta tanpa opini penulis. Yang ketiga, deskripsi subjektif, yaitu mengandung perasaan dan penilaian penulis terhadap objek.
Paragraf deskripsi spasial yaitu menggambarkan objek berdasarkan ruang dan posisi dari berbagai sudut pandang. Contohnya, deskripsi ruangan, bangunan, atau tempat dengan detail ukuran, tata letak, pencahayaan, dan suasana. Yang kedua, paragraf deskripsi objektif, yaitu menyajikan gambaran objek secara apa adanya tanpa opini atau perasaan penulis. Fokus pada fakta dan ciri fisik supaya pembaca membayangkan kondisi sebenarnya seperti warna, bentuk, dan ukuran. Yang ketiga, paragraf deskripsi subjektif, yaitu bertujuan untuk menyampaikan gambaran objek berdasarkan pendapat, perasaan, dan kesan penulis. Selain itu, paragraf deskripsi subjektif juga memakai bahasa yang lebih personal dan terkadang memakai bahasa kiasan agar pembaca merasakan suasana atau impresi tertentu. Nah, selain itu ada juga deskripsi faktual dan deskripsi imajinatif. Jika deskripsi faktual mirip seperti objektif, berisi gambaran nyata dan detail fisik. Jika deskripsi imajinatif melukiskan ruang atau peristiwa berdasarkan pengalaman atau wawancara. Oke, selanjutnya kita akan masuk pembahasan menuju langkah-langkah menulis paragraf deskriptif, yaitu A. Tentukan objek. Objek ini bisa berupa orang, tempat, atau benda. Yang B. Kumpulkan detail. Amati objek dengan panca indera. Panca indera yang dimaksud adalah yang bisa dilihat, didengar, dicium, diraba, dan dirasa. Yang C. Buat kerangka. Tuliskan poin-poin penting yang ingin disampaikan. Poin-poin penting agar ide tersusun rapi dan tidak keluar dari topik. Yang D. Kembangkan kalimat utama. Tulis kalimat yang menjadi gagasan utama paragraf. Kalimat utama ini sebagai gagasan pokok yang menjadi inti paragraf. Yang E. Tulis kalimat penjelas. Jabarkan detail-detail yang sudah Anda kumpulkan ke dalam kalimat-kalimat yang mendukung. Kembangkan kalimat utama dengan detail mendukung agar deskripsi hidup. Sekarang kita akan masuk ke kaidah kebahasaan paragraf deskriptif. Yang pertama adalah menggunakan kata benda, yaitu bisa disebut juga dengan nomina, yaitu untuk menamai suatu objek yang dideskripsikan seperti rumah, laut, bunga, dan semisalnya. Yang kedua, menggunakan kata sifat, bisa disebut juga dengan adjektiva, untuk menggambarkan sifat atau ciri-ciri objek seperti cantik, besar, dingin, dan biru. Yang ketiga adalah menggunakan frasa yang lugas dan konkret. Kalimat yang langsung menggunakan objek secara nyata seperti atap rumah berwarna merah bata atau daunnya hijau pekat. Yang keempat, penggunaan majas perumpamaan, bisa disebut juga dengan simile, yaitu membandingkan objek dengan sesuatu yang lain, seperti dinginnya sedingin es atau putih seperti kapas. Di sini kita akan menampilkan contoh paragraf deskriptif. Ini contohnya ya. Jembatan Suramadu membentang gagah di atas Selat Madura, seolah membelah laut menjadi dua.
Tiang-tiang pilar betonnya menjulang tinggi, menopang kabel-kabel baja yang terlihat seperti jaring laba-laba raksasa. Pada siang hari, aspal hitamnya berkilau memantulkan cahaya matahari, sementara mobil dan motor melaju kencang, menjadi titik-titik kecil yang bergerak. Di malam hari, jembatan ini bertransformasi ratusan lampu LED di sepanjang sisinya menyala, menciptakan garis cahaya keemasan yang memanjang, memancarkan keindahan yang memukau dari kejauhan. Angin laut berhembus kencang di atasnya, membawa aroma asin air laut dan bisikan ombak yang menyentuh pilar-pilar jembatan, menjadikannya bukan hanya penghubung, tapi juga saksi bisu megahnya alam dan arsitektur. Di sini, contoh jembatan Suramadu digambarkan sebagai detailnya suasana siang dan malam, sehingga pembaca seolah-olah bisa melihat dan merasakannya. Jadi di sini kesimpulannya dari paragraf deskriptif adalah bahwa tujuannya adalah untuk menggambarkan suatu objek, tempat, atau orang secara detail dan hidup, seolah-olah pembaca dapat melihat, mendengar, merasakan, menyium, dan menyentuhnya sendiri. Fokus utama dari teks deskriptif adalah pada indera dan detail yang spesifik, bukan pada alur cerita dan argumen.